Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dan kita mau menanti-nantikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Dan kami semua mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Kami menantikan firman-Mu ya Allah. Dan biarlah oleh kebenaran firman yang kami dengar, Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang hidup seturut firman-Mu. Supaya kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Tetapi oleh firman-Mu itulah, kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Untuk tetap hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup seperti yang Bapa kehendaki. Supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari mulai saat ini bahwa kehidupan di dunia ini ada ujungnya. Artinya suatu saat nanti tanpa kita sadari, akhir perjalanan hidup kita di dunia ini akan terhenti. Dan hal itu akan ditandai dengan jantung yang berhenti berdetak, juga nadi yang sudah tidak lagi berdenyut. Persoalannya adalah ketika akhir perjalanan hidup kita di dunia ini terhenti, bukan berarti segala sesuatu akan berakhir. Saudara perhatikan itu. Sebab ketika jantung ini berhenti berdetak, yang menunjukkan waktu kematian itu tiba, maka seiring dengan jantung yang berhenti berdetak tersebut, dalam sekejap mata, ya, kita akan memiliki kesadaran yang baru ketika roh dan jiwa kita terangkat masuk di keabadian. Masuk di kehidupan kekal atau masuk di kehidupan yang sesungguhnya. Ingat saudaraku, saya katakan tadi, akhir dari perjalanan hidup di dunia ini bukan berarti segala sesuatu sudah selesai. Justru ketika kita berada di kehidupan yang sesungguhnya inilah, kita semua harus berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Apapun yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang firman Tuhan maksudkan, bahwa kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan yang perlu kita sadari sejak sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Kristus. Ingat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Kristus. Siapapun kita, tanpa terkecuali, harus berdiri di pengadilan Kristus. Saudara, oleh sebab itu saat ini kita harus sadar, sebab sekalipun kita orang percaya, kita orang Kristen yang sering mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, ataupun orang-orang yang sudah melayani Tuhan sebagai full timer di gereja, bahkan pendeta sekalipun,
harus tetap berdiri di pengadilan Kristus. Dan pengadilan itu akan berlangsung tanpa memandang muka, saudaraku. Dan semua kita akan menerima apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Kalau kita membaca lagi ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi sinyal peringatan kepada kita semua untuk mulai memeriksa dengan jujur keberadaan hidup kita saat ini. Kita harus periksa hidup kita sebelum terlambat, saudaraku. Sebab jangan-jangan cara hidup kita saat ini adalah cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu cara hidup yang dipandang merupakan kejahatan di mata Allah, saudara. Ingat, tadi firman Tuhan katakan bahwa di pengadilan itulah kita akan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, baik ataupun jahat. Artinya, kalau ternyata di depan pengadilan Kristus kita ditemukan sebagai pembuat kejahatan, maka Allah Bapa di sorga akan mengusir kita dari hadapannya untuk terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadari akan hal ini sebelum terlambat. Sebelum Allah berterus terang dan berkata tidak pernah mengenal kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan akan hal ini dengan sangat tegas kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi bukti nyata yang harus kita sadari bahwa tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen yang sering mengaku diri sebagai anak-anak Allah akan diterima di dalam kerajaan Allah. Sebab ketika Allah menghakimi dengan tanpa memandang muka, dan setiap orang yang ditemukan sebagai pembuat kejahatan akan terusir dari hadapan Allah, saudaraku. Saudara, itulah kenapa selagi kita masih bernafas saat ini, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita harus serius memeriksa keadaan hidup kita, ya. Kita harus serius memeriksa seluruh keberadaan hidup kita sebelum terlambat, sebelum tidak ada lagi kesempatan kepada kita untuk berubah, saudaraku. Saudara, mungkin saat ini kita bisa saja menganggap sepele akan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saudara bisa berpikir, apa iya akan terjadi seperti itu? Bukankah kita sudah menerima kasih karunia Allah? Nah saudaraku, saya menyampaikan akan hal ini karena saya tidak pernah mau berhutang darah di hadapan Tuhan. Saya tidak mau berhutang darah di hadapan Allah Bapa di sorga. Saya harus tegas menyampaikan akan hal ini kepada kita semua, kepada saudara dan juga kepada saya. Jangan sampai ketika kita sudah berdiri di pengadilan Allah, barulah kita sadar, barulah kita gemetar, barulah kita diliputi rasa takut yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya saat itu sudah terlambat. Saya katakan sekali lagi, saat itu sudah terlambat.
Sebab kita sudah tidak lagi diberikan waktu untuk berubah. Tidak lagi diberikan waktu untuk bertobat. Sudah terlambat. Nah saudaraku, keadaan inilah yang sebenarnya digambarkan oleh Rasul Paulus. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kalau kita mau membaca ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan katakan Filipi pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudaraku, kenapa Rasul Paulus katakan saudara-saudara ikutilah teladanku? Karena sebenarnya Rasul Paulus sendiri mengikuti teladan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah saudaraku, lalu kalau kita lanjutkan membaca kebenaran firman Tuhan ini, Filipi pasal 3 kita membaca ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak akan mungkin, saudaraku. Sebab ayat yang ke-19 menjelaskan akan hal itu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi dari cara hidup kita hidup sebagai seteru salib Kristus, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara, mari kita sadar. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita sadari akan hal ini saudaraku, lalu kita berubah. Jangan sampai akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, kita ditemukan di hadapan Allah sebagai pembuat kejahatan. Jadi kalau saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan menegur kita, maka ambillah keputusan untuk berubah, untuk bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.